Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Halil. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak Halil. Gimana Pak Halil? Alhamdulillah Ibu, berkat doa dari Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan Ibu juga bersama dengan rekan-rekan di sekolahnya Ibu sehat agar tetap Amin. semangat membersamai anak-anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, gimana Bu Ika? Tungaren ini ada kok pas menghadap ke saya ada apa kira-kira? Iya nih Pak Halil, kepingin sedikit curhat lah. Gimana ya? Saya itu kepinginnya cerita sedikit aja. Ini Enggak apa-apa, beban enggak apa-apa. saya. Enggak apa-apa. Maaf ganggu ya Pak Halil, ganggu. Enggak apa-apa Bu, karena buat saya jika ada teman mau berbagi cerita itu saya anggap satu kehormatan buat saya dan saya senang sekali. Artinya ada kepercayaan yang diberikan kepada saya gitu loh Bu. Ada apa sih sebenarnya? Kok kayaknya bingung-bingung gimana? Iya, ini Pak Halil, sebetulnya biasa masalah di sekolah Pak Halil. Oh ya. Saya itu kepingin bikin inovasi sebetulnya di sekolah itu ya. Inovasi pembelajaran lah buat anak-anak. Oh iya Kita iya kan iya paham. kita itu kan biasanya selalu diberi lembar kerja, terus anak-anak bermain dengan kertas aja. Saya kepinginnya itu anak-anak bermain dengan benda nyata, tetapi itu bermakna buat mereka gitu loh. Oh gitu. Iya iya iya. Nah, kalau Ibu begitu kira-kira sebenarnya yang terkandung dalam apa yang sedikit tadi Ibu ceritakan itu saya masih belum memiliki gambaran yang nyata ya. Sekiranya dari hal itu tujuannya Ibu apa sih sebenarnya? Kalau antara apa namanya tadi dengan hal yang nyata itu apa tujuannya untuk apa sih Bu? Tujuannya ingin beda dengan sekolah lain saja Pak Halil. Jadinya Oh ya kan ya ya ya. Bagus mhm, bagus bagus. kan anak sekolah itu, anak TK itu kan identik dengan bermain ya. Oh iya. Tetapi tetapi, pada kenyataannya itu anak-anak ini hanya dikasih lembar kerja berupa majalah, terus ya fotokopian itu gitu ya. Saya kepengen anak-anak, misal dari kegiatan berhitung, anak-anak itu pegang benda dulu gitu loh, nggak hanya gambar lalu dihitung melalui gambar saja gitu. Kepinginnya saya itu anak-anak itu bermain dengan lotspot. Lotspot itu kayak benda-benda alam atau benda-benda bekas di sekitarnya anak-anak gitu loh Pak Halil. Walah, ya 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 bagus bagus. Ya paham saya dah Bu. Oh artinya dengan melakukan itu biar anak-anak ini bisa berkembang sesuai dengan masanya gitu ya. Karena kalau Iya, pembelajaran itu dilakukan mungkin kalau yang saya tangkap dari apa yang Ibu Bu Ika ini sampaikan, satu mungkin anak tuh biar tidak jenuh kan gitu ya. Yang iya, kedua mungkin lebih kreatif gitu ya. Nah oke, mhm, saya tangkap dari tujuan itu Bu. Terus yang menjadi sekarang ini kan merupakan hal yang bagus Bu. Saya mhm. sebenarnya saya sependapat dengan apa yang Bu Ika sampaikan. Nah, lantas yang menjadi masalah sebenarnya apa Bu? Yang jadi masalah itu tentang kolaborasi dengan teman sejawat, Pak. Jadi kan Oh ya. kalau di sekolah heeh, jadi kalau di sekolah saya itu kan, kelasnya paralel. Ada kelompok A ya, anak usia 4 sampai 5 tahun itu ada 8 kelas, Pak. Jadi kalau dalam satu hari itu kan harus sama nih apa yang kita berikan. Nah, di sana mungkin karena saya guru pindahan ya Pak, termasuk baru di sekolah saya yang sekarang ini, jadi saya punya usul itu pernah mengusulkan untuk inovasi ini ya. Beberapa teman sejawat saya itu, bilang saya yang sok tahu gitu Pak, pokoknya intinya kayaknya masih ada senioritas di sekolah saya gitu. Jadinya, eee, saya itu ya, melabeli saya itu, "Sok tahu kamu," gitu. "Wong dari dulu loh kegiatan kita seperti ini tuh nggak ada masalah, murid kita ya banyak yang pintar," gitu, Pak. Jadi saya ya Hmm, ngerasa gimana gitu, Pak. ya ya. Nah, terus kalau masalah seperti itu ya Bu, mungkin memang kita perlu menyadari ada paradigma-paradigma lama mungkin yang terjadi terhadap rekan sejawat kita gitu loh Bu, sehingga akhirnya kita akan memang berinovasi, mengajak untuk membuat suatu perubahan
agar pembelajaran di kelas bersama anak-anak ini kan lebih menyenangkan, lebih terwujud lebih berpihak kepada murid, kan begitu maksudnya Bu Ika Iya. ya? Iya Oh iya, gitu Pak, ya. bener, Pak. Nah, sedangkan tanggapan dari rekan sejawat ketika seperti itu, lantas Bu Ika kesannya itu menggurui mungkin begitu ya? Ya, bisa dibilang gitu karena memang beliaunya kan lebih lama di sekolah yang Oh alah, sekarang. karena guru baru juga ya. Nah, Iya. terus jika Bu Ika menghadapi masalah seperti itu, nah selama ini yang terjadi di sekolahnya Bu Ika sendiri, apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Ika untuk mengatasi masalah itu? Awal mulanya memang sudah ini ya, kalau dalam pembuatan RPP ya Pak, di kelompok A itu kan ada pembagiannya. Nah, Ya, untuk yang beberapa yang sudah lalu itu kan kepingin ada perubahan saya. Jadi saya hanya mengutarakan maksud kepada teman-teman yang lain supaya nanti saat merancang RPP menyisipkan kegiatan tersebut gitu. Tapi memang mungkin kendala yang lain itu karena ini ribetnya mungkin itu kepikirannya teman-teman. Jadi biasanya masih harus nganu murid gitu ya, capek masih nganu murid, harus menyediakan APE-nya, terus APE itu alat peraga edukatif, Pak. Jadinya iya, iya. jadi itu harus disiapkan dulu. Nanti setelah anak-anak main mungkin pikiran beliau-beliaunya takutnya, kotor, kocar-kacir kelasnya gitu, berantakan gitu, mungkin masih pikirannya ke sana. Terus untuk menyiapkan APE-nya juga mungkin masih ribet mungkin ya, harus menyiapkan bahan bekas padahal itu gampang Pak sebetulnya. Untuk APE itu bisa ditanggulangi dengan kerjasama dengan wali murid. Umpamanya satu anak membawa 5 tutup botol, itu kan nantinya akhirnya terkumpul gitu. Itu untuk APE itu sudah bisa ditangani maksud saya. Sedangkan untuk pembelajarannya sendiri, mungkin nantinya ya Pak, saya ingin membuat sebuah RPP saat saya mendapat giliran tugas membuat RPP, ingin saya sisipkan di sana. Jadi setidaknya di saat tugas saya untuk membuat RPP, kegiatan itu, inovasi itu saya munculkan di RPP saya. Kan akhirnya kalau itu disetujui oleh kepala sekolah, akhirnya teman-teman bisa melaksanakan. Tetapi selain itu juga saya ingin memperkenalkan inovasi ini akhirnya di kelompok kerja guru, Pak, di gugus itu. Oh iya. Jadi Berarti itu kalau di luar sekolah berarti sudah ya? Kalau KKG itu kan, iya, iya, Pak. Kalau seandainya nanti di rapat ya, Pak, di RPP saya saat dirapatkan masih ada beberapa guru yang masih belum menerima gitu ya. Ya, iya. langkah-langkah berikutnya akhirnya saya mungkin akan memperkenalkannya di gugus, di saat saya diberi, eee, tanggung jawab untuk peer teaching. Karena di gugus itu ada giliran untuk menjadi guru gitu, untuk Iya, tampil iya. sama sejawat gitu. Jadi mungkin di sana nanti saya terapkannya. Kalau, Iya, iya. eee, di sekolah nggak bisa. Oh gitu. Jadi kira-kira dari Ibu Ika sendiri, kalau menurut seperti itu, ketika Bu Ika diajak untuk menjadi semacam pemateri mungkin itu ya pastinya ya. Iya, Nah, kira-kira betul. kalau seperti itu tanggapan teman-temannya Bu Ika gimana? Ya mungkin ya agak sedikit kecewa atau gimana ya, takutnya ada teman memang yang teman sejawat yang satu sekolah, kok nggak ini ya, kok ke-share ke lembaga lain gitu, takutnya ada yang berpikiran seperti itu. Itu kan bisa dijadikan inovasi di sekolah gitu, takutnya ada yang seperti itu. Tapi mau gimana lagi, nanti kan, saya akan mencoba dulu di sekolah. Mhm, Tetapi mhm. cukup di ruang kelas saya dulu kalau memang penolakan masih ada di kalangan Ya, teman-teman. yang sabar, ya. Heeh, iya. Jadi saya mungkin mencobanya di kelas dulu, saya kenalkan dulu ke anak-anak, ke kelas yang saya ampu. Tindak lanjut ke depannya kalau memang untuk saat di ruang kita rapat sesama guru masih ada penolakan, akhirnya ya larinya ke
gugus itu, Pak. Iya. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya Bu Ika ya, saya kan kebetulan juga untuk hal seperti itu kita kan memang jenjangnya berbeda ya. Tapi Iya, saya memahami betul apa yang menjadi kegalauan ya, kegelisahan dari Bu Ika terhadap permasalahan ini. Sebenarnya kan ini bukan masalah yang rumit dan kita harus yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita punya punya semangat gitu ya, punya semangat bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan itu. Apalagi buat kita inovasi setelah kita kaji ini merupakan suatu tindakan yang positif yang kita lakukan. Cuman karena ini melibatkan pihak lain, dalam hal ini adalah rekan sejawat kita, mungkin memang menerima ya, kesulitan untuk bisa menerima satu perubahan begitu ya. Nah, ini hal yang positif Bu Ika kalau menurut saya. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya tangkap dari Bu Ika tadi yang disampaikan itu. Yang pertama tadi melalui KKG bisa disosialisasikan dengan memasukkan item terhadap inovasi itu di dalam RPP-nya. Nah, terus juga kalau di sekolah sendiri mungkin karena tidak bisa diajak dulu, nah mungkin itu bisa jadi semacam pilot project gitu ya, pilot project dari Bu Ika sendiri. Memang harus kalau kelas paralel kan harus sama Bu Ika ya, materinya iya, sama antara kelas A, kelas B, kelas C gitu harus sama. Nah, tetapi kan masing-masing tanggung jawab di kelas itu kan tetap berbeda kan Bu Ika ya. iya. Oh gitu. Nah itu bagus Bu Ika sebenarnya nggak apa-apa. Kalau menurut saya sangat setuju dengan pemikiran Bu Ika. Bagaimana kita tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Tentunya di situ kan kita kan tidak boleh egois juga. Artinya membersamai rekan sejawat itu harus dengan penuh kesabaran. Memang pelan-pelan kita harus bisa melakukan itu gitu ya. Saya sepakat dengan Bu Ika tadi usaha-usaha itu sudah kalau menurut saya sudah cukup bagus sih sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya Bu Ika, dengan situasi seperti itu, apabila katakanlah mungkin dari rekan sejawat ini tetap tidak bisa menerima, katakanlah, apa yang akan dilakukan Bu Ika nantinya? Yang gimana ya, yang akan saya lakukan ya, akhirnya mungkin, minta bantuan kepala sekolah ya, Pak, Nah, untuk iya, duduk iya, bersama gitu ya, untuk iya, iya, duduk bersama, terus mungkin dengan beliau juga paham dengan inovasi pembelajaran yang akan saya rancang gitu ya. iya. Mungkin kalau perlu saya praktekkan, Pak, gitu loh. Oh Maksud gitu. saya praktekkan di depan kepala sekolah dengan teman-teman, karena memang saat pelaksanaan pembelajaran, teman saya tidak bisa mendampingi karena beliaunya juga mengampu kelas gitu loh. Jadi kalau saya kan satu guru, satu rombel, jadinya untuk meninggalkan muridnya kan nggak mungkin. Mungkin salah satu jalan harus memang minta waktu kepala sekolah untuk duduk bersama, kita buat, rencana bersama gitu ya. Kalau perlu saya langsung praktek juga, maunya saya seperti apa gitu, saya contohkan intinya. Iya, Mungkin, iya. bisa jalan seperti itu menurut saya gitu. Oke. Terus dari apa yang Bu Ika tadi sampaikan itu ya, sudah pernah dicoba tapi ya Bu? Kalau inovasi kayak penggunaan lospat, saya di kelas sudah, Pak. Saya mengenalkan kepada anak-anak. Akhirnya, karena saya tahu anak-anak ini ternyata senang gitu loh, Mhm. dengan memegang benda yang nyata, seumpamanya gini, "Anak-anak tolong hari ini kita belajar mengenal angka 6." Nah, di sana anak-anak akan mengambil sebuah mainan, kayak Lego gitu ya, itu namanya Mhm. Lego, Pak. Atau Iya, tutup botol lah, istilahnya tutup botol. Itu akan anak-anak mengambil beberapa tutup botol dengan akhirnya membentuk angka 6. Dibentuklah iya, iya. angka 6 itu, heeh. Di Mhm. sana anak-anak senang itu, Pak. "Loh, kok bisa Oh, ya jadi angka?" Gitu, "Ternyata oh, bisa," gitu. Itu nah, kesenangan itu yang saya cari sebetulnya. Dengan begitu akhirnya bisa diterapkan di lembar kerja juga. Anak-anak disuruh nulis angka 6. Nah, itu kan sudah tidak mengurangi lembar kerjanya anak-anak, tetapi menambah pengetahuan anak-anak dengan benda nyata. Itu pernah iya, saya praktekkan. Tetapi masih saya hanya sebatas, bicara hanya selingkup guru A saja waktu itu, masih belum iya, melibatkan kepala sekolah. mhm. Jadinya Oh mungkin gitu. di sana ada, sedikit pro dan kontra untuk, Iya, inovasi hal itu. yang wajar sih sebenarnya. Iya, Hal yang wajar mungkin sebenarnya, cuman, anu Bu Ika, apa yang penting kan gini, dari inovasi yang dilakukan itu sudah pernah dipraktekkan dan kelihatan hasilnya gitu loh, Bu Ika nggak boleh iya, kendor, Bu Ika nggak boleh putus asa. Memang untuk
mengubah mindset, mengubah apa ya, membuat suatu inovasi itu kan, apalagi melibatkan rekan sejawat atau melibatkan pihak lain gitu ya. Ini memang perlu ketelatenan memang Bu Ika. Jadi itu. Nah, ketika Bu Ika sudah tahu, sudah berhasil seperti itu, hasilnya seperti apa. Ini kan tadi kan Bu Ika kan semakin bersemangat kan untuk bisa melakukan itu kan. Iya, makanya saya ini menggebu juga gitu loh, Pak. Iya, betul. Jadi yang paling utama Bu Ika, tadi kan sudah berencana dari penerapan melalui RPP, melalui KKG, menjadikan kelasnya sebagai pilot project kan gitu ya. Nah, Iya. sudah tahu hasilnya seperti apa setelah dilakukan itu. Nah, sekarang Bu Ika sebagai penggagas ya, Bu Ika itu sebagai penggagas dari ide atau dari inovasi itu. Nah, kira-kira setelah ini, tadi kan sudah ada beberapa contoh tuh, Bu. Nah, untuk mengatasinya, tindak lanjutnya nanti seperti apa? Langkah konkret Bu Ika nanti. Selain dari KKG, pengimbasan ke dalam. Maksud saya gitu loh, Bu. Yang sehingga akhirnya di kelas paralel Bu Ika ini sama-sama menggunakan ide itu gitu loh, Bu. Ya, tindak lanjut saya ke depan mungkin ini, Pak. Langkah pertama saya harus menghadap dulu kepala sekolah ya, karena memang sudah gagal untuk berbicara dengan teman sejawat itu sudah gagal. Jadi tindak lanjut berikutnya itu melalui kepala sekolah. Iya, Nah, itu mungkin dengan bantuan beliau eh, kita bisa bicara bersama, duduk bareng, terus kita buat planningnya seperti apa gitu. Mungkin bisa, insya Allah. Mungkin dalam waktu harus minggu-minggu ini juga gitu. Kalau memang karena giliran saya sudah minggu depan Pak untuk bikin RPP-nya gitu. Jadi iya. harus minggu ini sudah harus dirancang benar gitu. Salah Iya. satunya ya harus dengan kepala sekolah. Nah, terus kan kita ini Bu Ika, terima kasih Bu Ika ya. Bu Ika sudah mau berbagi. Ini merupakan suatu penghargaan ke saya karena tidak semua orang kan bisa dimintain pendapat, dimintain pandangan-pandangannya gitu ya. Saya tidak bisa memberikan pandangan yang real bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Karena yang tahu permasalahan ini bukan saya, tapi Bu Ika sendiri yang lebih tahu dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kerja, di tempat Bu Ika mengajar ya, terkait dengan bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi rekan sejawatnya, bagaimana juga dengan kondisi kepala sekolah. Kalau memang Bu Ika merasa kepala sekolah merupakan solusi untuk bisa membersamai terhadap apa yang inovasi yang Bu Ika lakukan ini ke depannya, kalau menurut saya itu hal yang bagus Bu Ika, sehingga akhirnya apa, masalah itu tidak hanya dihadapi oleh Bu Ika sendiri. Ya, saya setuju dengan membersamai terus berkolaborasi gitu ya Bu Ika, mengajak, menyampaikan kepada kepala sekolah, Ibu saya punya inovasi begini. Makanya penting kiranya kita itu memperbaiki cara komunikasi kita memang Bu Ika ya. Nah, jadi itu saya salut sekali sama Bu Ika kalau memang itu nanti bisa terwujud. Kenapa? Ya itu tadi prinsip dasarnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Maka oleh karena itu Bu Ika harus tetap semangat. Solusi-solusi sudah Bu Ika dapatkan sendiri kan. Nah, Ya. kalau itu saya hanya menguatkan bagaimana pemikiran Bu Ika untuk tetap bisa melakukan satu inovasi sehingga nanti bisa mewujudkan pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid dan anak-anak ini merasa bahagia, merasa senang dengan inovasi yang dilakukan oleh Bu Ika. Sehingga belajar itu tidak hanya by kertas, tapi juga bisa langsung real dengan wujud nyata, ini benda apa gitu ya. Saya berusaha masuk ke sana Bu Ika, dari apa ceritanya Bu Ika itu. Nah, mungkin kira-kira menurut Bu Ika sendiri sekarang dari inovasi itu sudah, terus solusinya tadi Bu Ika sudah menemukan gagasan sendiri, saya udah alhamdulillah. Nah, kira-kira yang didapat dari Bu Ika sendiri sekarang apa? Saya pokoknya terima kasih sama Pak Halil sudah jadi teman curhat yang baik buat saya. Terus Terima ya kasih sedikit sama-sama Bu Ika. sedikit tertolong lah Pak. Jadinya mulai tadi itu sudah bingung ya gimana caranya. Terus apa ya gitu. Masih bingung tadi. Alhamdulillah sekarang udah oh iya ya ternyata ke sana arahnya masih belum dicoba udah nyerah saya. Intinya tadi itu sudah nyerah. Ya, enggak boleh Ya, lah. ya Kita biasalah kan Pak. Setiap manusia butuh teman curhat ya Pak ya. ingat Bu Ika, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ingat itu. Kita sudah mengambil keputusan. Ya, kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru. Kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendidik.
Seorang pendidik itu adalah pembimbing. Pembimbing itu yang harus menuntun anak, ingat ingarso, sung tulodo, ingmat yo mangun karso, dan tuturi handayani. Jadi itu udah pegang 3 itu, Wika. Wika harus tetap semangat. Biasa hal-hal seperti itu memang tidak dimanapun ya, semuanya mungkin sama akan mengalami masa-masa mengalami situasi seperti itu gitu. Cuman yang saya selalu dari Buka sendiri kan tadi sudah menyampaikan suatu permasalahannya, solusinya, terus langkah-langkah yang akan diambil seperti apa ya. Tentunya harapan saya di sini bisa memberikan suatu pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Buka sendiri. Buka juga mendapatkan pandangan-pandangan. Kalau saya sudah belajar, kita kan Bu Ika menyampaikan itu, saya berterima kasih ke saya sebagai teman. Saya juga belajar dari Bu Ika terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ika, karena bisa jadi apa yang dialami oleh Bu Ika, saya pun juga bisa mengalami suatu saat nanti. Makanya ini yang mungkin kita bisa belajar sepanjang hayat. Jadi kita tidak boleh putus asa di sini gitu loh, Bu ya. Nah, terus ini masalahnya kan sudah apa namanya, Bu ya. Kita sudah sama-sama tahu tadi Bu Ika sudah bagus sekali tuh langkah-langkah yang diambil kan. Nah sekarang mungkin apa Bu ya, intisarinya gitu loh Bu. Intisari dari apa yang kita omongkan itu kira-kira membuat Bu Ika seperti apa? Saya harus semakin tegar ya Pak ya. Jadinya halangan apapun demi inovasi yang buat anak-anak, menyenangkan anak-anak, pembelajarannya berpihak pada murid harus saya lalui pokoknya ya. Saya merasa tertantang juga bagaimana supaya kolaborasi dengan teman sejawat itu bisa sejalan demi suksesnya sekolah lah ya. Biar beda dengan sekolah yang lain gitu. Jadi saya juga harus bisa mengenal karakter teman-teman saya juga. Dengan begitu saya bisa menyelami beliaunya. Jadi kalau saya sudah kenal karakternya, dengan pendekatan mungkin saya bisa berbaur dengan beliau-beliaunya gitu. Itu intisarinya harus saya harus berani mencoba lah intinya. Nggak putus asa yang seperti yang Khalil gitu. Ya harus itu Bu. Harus kapanpun dimanapun. Kalau saya gitu kan memang sayuda cahyani grama Bu ya. Dimanapun kita berpijak, jadilah pemenang dimanapun kaki kita berpijak gitu loh Bu. Karena di situ kita memiliki suatu semangat gitu ya. Semangat yang sangat luar biasa gitu ya untuk selalu memberikan suatu kita ini kan pelayan sebenarnya kan, pelayan anak gitu ini mau tidak mau gitu ya, kita membersamai anak. Makanya buat saya seorang guru TK itu merupakan posisi yang sangat luar biasa yang mungkin banyak hal yang saya dapatkan itu dari Bu Ika sendiri tadi itu kan, karena saya ini Bu ya, tidak ada manusia yang sempurna gitu loh Bu. Jadi saya melihat Bu Ika sudah komunikasinya ya dipertahankan kalau memang Bu Ika tadi merasa ya Pak komunikasi saya kurang, ya ayo kita benahi bersama ya dengan cara-cara seperti ini Bu ya, jangan takut, jangan gengsi untuk bertanya, itu merupakan hal yang bagus Bu Ika. Bu Ika walaupun kita tidak dalam satu frame ya, saya di SMA, Bu Ika di di TK, tapi saya merasa terhormat. Makanya ketika Bu Ika menyampaikan ini dan menghubungi saya untuk menyampaikan ini, saya kaget loh, ada apa dengerin gitu loh. Kok telepon, kok menyampaikan kasus kok ini jarang-jarang gitu loh Bu Ika. Masalahnya kan jarang-jarang gitu loh. Tapi buat saya kan akhirnya menjadi motivasi tersendiri buat saya. Wah, berarti saya nih orang yang betul-betul dibutuhkan kan gitu. Nah, ketika saya merasa dibutuhkan oleh Bu Ika, saya bisa memberikan yang terbaik buat Bu Ika. Bagaimanapun juga Bu Ika sebagai teman saya tidak boleh tidak boleh malah bukan urusan saya kan gitu, tidak. Artinya kan suatu kehormatan mempercayai seseorang. Maka kita harus memupuk kepercayaan itu dengan baik. Nah, itu Bu Ika kalau yang saya dapat dari Bu Ika sendiri sih seperti itu. Nah, mungkin kendala itu masalah kan gini Bu Ika. Ini selesai, bisa jadi nanti akan ada lagi satu ini gitu loh Bu Ika. Jadi masalah itu mungkin nanti akan ada lagi. Tapi memang kita harus fokus sih. Kita harus fokus seperti yang Bu Ika tadi sampaikan, itu harus fokus satu-satu. Sekarang masalah inovasi pembelajaran itu udah lakukan dulu seperti yang Bu Ika tadi sudah menyampaikan ke saya tentang ini Pak, biar anak-anak itu tidak hanya kertas atau itu saya luar biasa itu Mang Bu.
Kan kita harus menyesuaikan dengan anak. Kata Jaga Jardiwantoro itu kan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu loh. Karena zamannya anak-anak itu kan di TK seperti apa, ya kita harus mengikuti mereka gitu loh. Ya sama seperti yang Bu Ika sampaikan itu betul sudah. Saya sudah sangat salut gitu loh. Ya, nah jadi gitu Bu Ika ya. Iya Nah, Pak Halil, terima kasih sudah sedikit plong saya. Jadinya jika ada lagi yang mau disampaikan mungkin terkait dengan apa yang saya sampaikan, ada yang kurang mungkin gitu dari saya, mohon maaf. Enggak oh apa-apa Bu Ika, enggak saya apa-apa Pak terbuka Halil, kok. enggak gini, saya tuh sudah dapat teman curhat, terus Pak Halil juga sudah membantu saya untuk bisa menemukan sendiri ya, solusi saya itu sebetulnya, memang pikiran mungkin karena pikiran itu sudah mentok ya karena dia anu temen, gimana, jadi kayaknya buntu gitu, memang harus butuh teman curhat. Nah Pak Halil ini yang benar, udah saya sudah nggak salah pilih pokoknya. Tadi hubungi Makasih, Pak Halil ya. makasih. Ya kan Terima kasih. jangankan teman curhat Bu, teman debat pun itu kan juga teman berpikir, apalagi teman Betul, curhat itu loh Bu. Jadi kita kan iya, memang harus bisa bisa apa ya, menjadi semacam pelarian gitu loh Bu. Dan itu sangat-sangat bagus memang. Pelarian yang positif. Saya harus ini. Ketika kita kan bercerita, jangankan sampai ada solusi, ada orang yang mau mendengarkan kan meringankan beban kan gitu Bu Ika. iya, betul betul Makanya Pak, betul tapi betul. ketika Bu Ika nih, bisa enggak? Ya saya harus bisa itu Bu. Bu Ika juga bukan tadi, iya Pak, saya harus iya, harus bisa. Semangat itu nomor satu, Bu. Betul. Ya karena dengan Betul, Pak. semangat itu kan bisa menyelesaikan semuanya. Tapi semangatnya kan semangat yang positif gitu loh, Bu. Betul. Ya, anak-anak itu adalah titipan buat kita, amanah kita yang harus dijalankan dengan baik. Ya, Betul. maka kita sebagai guru apalagi ya hebat lah pokoknya guru-guru TK itu hebat Bu, telaten, sabar itu loh ya. Mereka Padahal ya menganggap Pak, gurunya itu di sekolah menjadi orang tuanya bukan hanya sebagai gurunya gitu loh Bu. Banyak hal harus masih ngurusin ininya itu luar biasa. Jangan sampai kendor katanya Bu. padahal kalau di sekolah itu Pak, kalau anak-anak nggak bisa, itu sudah, "Kamu pasti bisa." Nah gitu. Bu gurunya sudah bilang gitu, tetapi di saat bu gurunya mengalami buntu gitu ya, wah itu ternyata memang harus butuh teman cerita kita. Nggak harus ini, butuh motivasi, anak-anak aja kan juga butuh motivasi Pak, untuk Ya, bisa betul. berkembang gitu kan. Jadi, kita juga butuh motivasi juga gitu dari teman-teman juga. Terima kasih pokoknya Pak Halil, sudah plong saya, jadi saya sudah bisa menemukan langkah-langkah yang harus saya buat ke depannya, Ya. yang tadinya masih mungkin karena bingung atau gimana ya, alhamdulillah dengan adanya Pak Halil memberikan arahan kepada saya bisa menemukan sendiri, sebetulnya jawaban itu gitu loh. Iya, alhamdulillah itu. Heeh, Memang itu Bu Ika. Kan yang melakukan Bu Ika. Jadi heeh, apa ya, iya kan betul. yang pelakunya kan Bu Ika sendiri gitu loh. Kalau Iya, saya kan hanya sekedar oh gini, oh ya lakukan Bu kalau mau itu baik kan begitu Bu. mhm, Bu Ika juga orang yang hebat kok. Kenapa? Karena Bu Ika kan sebagai guru malah dari masalah sebenarnya yang dihadapi terus mendapatkan solusi secara mandiri kan gitu Bu Ika juga mendapatkan ini cuman mungkin butuh penguatan gitu Bu Ika ya. Salah iya nggak saya betul. Pak kalau begini gitu ya yang dialami ya? Harus Iya betul PT, Pak, harus takut jadi memang pertimbangan yang memang takut ya, kita takut takut sebetulnya mungkin sudah kepikiran ya mungkin, tetapi kadang kan, "Bener nggak ya? Bener nggak ya?" Gitu loh. Jadi harus butuh pendapat orang lain juga gitu. butuh keyakinan diri. Iya, Ya luar betul. biasa Bu Ika. Saya yakin dengan cara Bu Ika yang dilakukan itu, saya yakin Bu Ika akan bisa mengatasi ya sesuai dengan apa yang sudah Bu Ika apa namanya tadi sampaikan itu. Saya sangat yakin Bu Ika mampu kok. Itu Bu Ika ya. Terima kasih Bu Ika sudah percaya ke saya mau bercerita, mau berbagi curhatannya ya solusinya Bu Ika sudah dapatkan dengan sendirinya. Saya hanya bisa membersamai. Terima kasih. Mohon maaf loh kalau ada yang salah dan ada yang kurang. Nggak ada yang salah kok Pak, nggak ada yang salah Pak. Yang Iya. salah yang salah orang lain. Enggak Pak. Ya, Saya yang terima kasih karena sudah mau mendengarkan curahan hati saya Pak. Jadi juga sudah membantu sedikit, memberikan jalan supaya bisa menemukan jalan keluar saya. Terima kasih kembali. Mohon maaf sudah menyita waktunya Pak Halil juga. Eee, jangan bosan-bosan juga Pak kalau saya butuh bantuan gitu loh ya. ya, enggak Bu. Malah seperti yang saya sampaikan ke Bu Ika,
eh, apa ya, berharga banget gitu loh Bu, bahagia, seneng. Ada teman mau bercerita itu saya seneng. Artinya apa? Keberadaan saya ini kan berarti buat orang lain gitu loh Bu, ya kan? Nah sehingga kalau kalau Bu Ika mau berbagi begitu kan saya merasa tersanjung, seneng gitu loh Bu. Bersama dengan teman-teman itu seneng gitu loh. Ya apalagi berbicara tentang pendidikan. Ya yang notabene itu memang sudah menjadi amanah buat kita gitu ya. Berbicara tentang anak-anak, titipan orang tua kepada kita. Mereka adalah generasi yang harus kita junjung, harus kita beri motivasi terus gitu loh Bu, untuk mencapai kesuksesannya nanti, kebahagiaannya nanti gitu loh Bu Ika. Jadi Bu Ika tidak usah segan-segan lagi sudah kalau ada apa-apa gitu loh Bu. Mungkin tidak hanya dengan saya, Bu Ika bisa dengan siapa saja gitu loh Bu. Iya. Ya begitu Ya. Bu Ika ya. Iya Pak Halil, terima kasih pokoknya, terima kasih sekali. Ya. Terima kasih Bu Ika. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Sukses selalu membersama anak-anak Bu Ika. Sama-sama. Sukses juga buat Bu Ika sendiri ya. Sama-sama Pak Halil, sukses juga buat Pak Halil. Halo Bu Ika. Assalamualaikum Pak Halil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Gimana kasih Bu kabarnya Ika. nih ya? Alhamdulillah Bu, baik. Mohon maaf barusan ini apa ya, masih terkendala di jalan Bu. Saya memang dari kemarin sebenarnya itu pengen main menghubungi Bu Ika, bahkan main ke rumahnya Bu Ika sebenarnya. Ya pengen cerita-cerita loh Bu, saya Bu sama Bu Ika itu. Baru terrealisasi sekarang ya? Iya Bu, ya apa ya? Okay. Nggak tahu ya, saya kok kayaknya semacam saya tuh ada sesuatu yang pengen saya inikan ke Bu Ika gitu loh Bu. Cuman waktunya itu kok selalu ada ini gitu loh Bu. Ya alhamdulillah mungkin hidayahnya itu pada hari ini baru bisa menghubungi Bu Ika gitu loh Bu. Mohon maaf nggak bisa main ke rumahnya Bu Ika malah lewat ini. Iya. Nggak apa-apa. Sudah zamannya Pak Halil ya. Zamannya sudah seperti ini. Oke, ada apa ya Pak Halil? Ada yang bisa saya bantu? Ada apa? Enggak sih Bu, sebenarnya ini apa ya? Saya cuma butuh pandangan-pandangan saja sih sebenarnya Bu. Karena beberapa hari ini kan saya menangani anak gitu loh Bu. Saya sudah home visit, sedih rasanya gitu loh Bu. Saya sudah home visit, saya sudah ke rumahnya anak ini, ketemu dengan orang tuanya, juga sudah dengan BK di sekolah. Tapi anak ini tidak mau menunjukkan perubahan gitu loh Bu. Saya sudah memberikan motivasi, saya sudah melakukan pendekatan secara emosional kepada anaknya agar anak ini menjadi rajin ke sekolah. Karena anak ini berangkat dari rumahnya tapi tidak nyampe ke sekolah gitu loh Bu. Jadi akhirnya kan lepas kontrol gitu loh Bu. Ya. Saya kadang lupa, tidak ngabarin orang tuanya. Orang tuanya juga selalu minta dikabarin ke saya. Kalau enggak nanya, kalau saya enggak ngabarin, orang tuanya enggak nanya. Akhirnya saya yang disalahkan, dikirain saya apa namanya Bu ya, Bapak kok tidak memberitahu saya kalau anak saya tidak masuk. Jadi kan saya serba salah sejadinya gitu loh Bu. Jadi akhirnya anak ini kadang ya nggak terpantau gitu loh Bu. Karena kan keterbatasan saya juga kan harus punya jam di kelas yang lainnya. Nitip orang tuanya sih ke saya, nitipnya seperti itu gitu loh Bu. Nah ini yang membuat saya jadi bingung gitu loh Bu. Menghadapi masalah kayak gini nih. Ini kan anak-anak nih harus sekolahnya harus enak gitu loh. Tapi ya saya yang bingung malah gitu loh Bu. Iya. Jadi ada permasalahan dengan salah satu murid ya Pak. Dengan Iya, orang tua juga akhirnya ya. Kalau boleh tahu, apa yang menjadikan itu permasalahan gitu? Anak itu sampai seperti itu, apakah sudah Pak Halil sudah mencari tahu gitu? Iya Bu Ika, sebenarnya sudah sih sebenarnya. Saya kan sampai ke ini Bu Ika, ke temannya, saya tanya sebenarnya anak ini gimana sih gitu loh Bu Ika. Terus ke guru BK-nya gitu Bu Ika ya, ke guru BK saya juga sudah, terutama melalui wali kelasnya juga sudah gitu Bu Ika. Menanyakan karakternya, kebiasaannya, lingkungannya kayak apa. Sudah Bu Ika, memang ini permasalahannya sangat kompleks. Jadi dari pihak anaknya sendiri memang yang tidak mau ke sekolah gitu loh Bu Ika. Ada unsur pemaksaan. Anaknya itu sebenarnya minta pindah. Nah, cuman orang tuanya enggak mau kalau pindah karena enggak ada jaminan
kalau pindah itu kira-kira berubah apa enggak? Anaknya enggak jawab pas di depan saya ketika saya home visit ke rumah itu, anaknya enggak jawab. Jangan-jangan kamu nanti pindah, katanya orang tuanya ke saya waktu ada saya itu begitu, Bu Ika. Jangan-jangan kamu pindah karena kamu pengen bebas. Nah, saya enggak mau kalau begitu, kecuali kamu pindah untuk berubah. Anaknya enggak jawab, Bu Ika. Jadi akhirnya dipaksa gitu loh, Bu Ika. Dipaksa ya sudah sekolah hendak. Saya kan khawatir nanti kalau dia tidak naik kelas kan kasihan gitu loh, Bu Ika. Apalagi di zaman sekarang kan, masa ada anak sampai tidak naik kelas kan tidak mungkin juga gitu loh. Naik tapi kalau nilainya juga tidak bagus kan juga saya kasihan juga. Yang paling utama kan keilmuannya itu. Masa hanya dapat ijazah tapi nggak bisa ini, Bu Ika, kan saya mikirnya kan begitu. Prosesnya itu maksud saya, Bu Ika, gitu. Jadi saya menjadi bingung gitu. Kadang saya malam itu mikir, anak ini gimana ya, solusi apa yang bisa saya lakukan ya seperti langkah-langkah itu sebenarnya ada tapi saya merasa masih kurang gitu loh, Bu Ika. Makanya saya dicurhat untuk meringankan sedikit beban, Bu Ika. Oke, sudah ke visit home, sudah ya Pak, bertemu dengan orang tua, Sudah, terus Ika, ya. sama-sama berhadapan antara orang tua dengan anak sudah. Mungkin ada cara lain selain itu yang masih belum Pak Halil lakukan gitu. Kan kalau anak ketemu ngumpul dengan orang tua gitu, ada Pak Halil, ada orang tuanya, ada anaknya, itu kan sudah. Mungkin ada langkah lain yang perlu Pak Halil lakukan gitu. Apa kira-kira yang menurut Pak Halil yang belum gitu? Iya, memang yang belum saya lakukan itu kadang saya juga merasa kurang maksimal juga, Bu Ika ya. Karena kesibukan dan tugas tambahan yang lain itu ya. Anak ini kan semacam butuh pendampingan khusus gitu loh, Bu Ika. Ya, dan sebenarnya itu yang ingin saya lakukan memang gitu loh. Karena ketika saya telepon itu dia ke sekolah, ketika saya tidak telepon itu nggak ke sekolah gitu loh, Bu Ika. Itu gitu loh, Bu Ika. Jadi saya memang itu sudah dicoba ya, tapi ya itu tadi ketika saya kan punya jam full ngajar di kelas yang lainnya, lupa dengan anak itu, baru siang saya ingat, baru saya ngabari orang tuanya gitu loh, Bu Ika. Akhirnya ya saya meminta kepada orang tuanya untuk tidak selalu menunggu informasi. Ini yang saya lakukan akhirnya. Nah, jadi butuh penguatan di situ saya, Bu Ika. Apa namanya ya, akhirnya anak ini kan juga sudah berangkat Pak gitu, ditungguin saya di depan sekolah gitu, Bu Ika. Cuman ketika saya lengah lupa gitu, gak gitu ya, gak buka WA, anaknya hilang, Bu Ika. Sudah siang-siang baru saya tahu gitu kalau anaknya gak ada di sekolah gitu loh, Bu Ika. Oke, sudah pendekatan. Mungkin ada cara lain Pak, selain Bapak, mungkin memang dengan kesibukan Pak Halil yang seperti itu ya, mungkin ada hal-hal yang bisa lebih gimana gitu ke anaknya, lebih dekat, mungkin Pak Halil punya cara lain gitu ya, tapi belum Pak Halil lakukan gitu. Iya, iya Bu Ika ya. Yang belum saya lakukan itu di rumahnya mungkin WK ya, karena faktor lingkungan, kesulitan saya di sana. Anak ini setelah saya lakukan pendekatan begitu itu dia terpengaruh oleh anak luar, BK. Sehingga dia itu kalau ke sekolah itu diganggu semacam begitu, BK. Jadi ada melibatkan pihak ketiga lah gampangannya itu ya. Ada teman di luar yang sering ngajak dia jalan itu loh, Bu. Nah, ini yang juga saya khawatir kalau sampai anak ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus sih sebenarnya. Mungkin apa ya, merokok apa gitu kadang di luar kan, Bu. Nah, itu yang sebenarnya saya khawatir gitu loh, Bu. Nah, yang ingin saya lakukan juga ini melakukan pendekatan kepada lingkungannya, kepada teman-temannya di luar itu loh, Bu Ika. Jadi itu ya, yang belum terrealisasi untuk berkomunikasi dengan teman-temannya ya, Pak? Iya, dengan teman-teman di luar, Bu. Dengan Teman-teman di luar, maksudnya teman-teman di luar yang tidak sekolah gitu loh, Bu. Oke. Kalau dengan teman-teman sekolahnya, saya sudah selesai sih sebenarnya. Kalau dengan teman-teman sekolahnya itu saya sudah selesai. Bahkan saya sudah melakukan ini, Bu. Apa namanya ya? Katakanlah semacam pendekatan melalui temannya gitu loh, Bu. Temannya tak suruh ke temannya itu suruh nganu dia terus gitu loh, Bu. Nemani dia kemana-mana gitu loh, Bu. Cuman kan ketika keluar dari sekolah dan ke rumahnya itu yang menjadi kendala gitu loh, Bu Ika. Makanya saya pengen itu sebenarnya mencari orang
di luar yang selama ini mungkin siapa sih temannya di luar itu yang ingin saya lakukan sih sebenarnya Bu. Yang ingin saya lakukan itu satu itu. Terus yang kedua yang ingin saya lakukan itu sebenarnya pendekatan ke tokoh Bu, tokoh masyarakat yang ada di dekat rumahnya gitu loh Bu. Apa ya? Ini saya mikir gitu loh Bu. Tapi nanti gimana ya cara saya bicara? Kira-kira ini membuat orang tuanya menjadi malu apa enggak? Jadi kan takutnya pas orang tuanya marah ke saya kok menceritakan kejelekan anak saya kepada orang lain padahal maksud saya baik gitu loh Bu. Kadang saya berpikir takut malah apa ya, negatif gitu loh Bu. Diterimanya dengan cara yang negatif itu kadang Bu. Kompleks sih masalahnya Bu Ika. Iya, kalau dengarnya memang kompleks Pak, tapi pasti setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Asalkan orang lain, Pak Halil juga nggak putus asa untuk mencoba gitu. Mungkin solusinya itu, tadi Pak Halil kan bilang ingin ke tokoh masyarakat, tetapi Iya takut Bu. takutnya orang tuanya merasa malu kalau kalau, anaknya dibicarakan gitu ya. Mungkin ada langkah-langkah yang bisa Pak Halil lakukan supaya hal itu ndak terjadi gitu. Mungkin apa kira-kira menurut Pak Halil? Bisa sih Bu sebenarnya itu. Ya dengan cara baik-baik menyampaikan kepada teman terdekatnya. Yang dari luar itu Bu harus dicari itu. Yang kedua pendekatan kepada keluarganya. Mungkin nanti keluarganya itu diajak bercerita gitu Bu. Diajak bercerita tanpa anak. Jadi anaknya tidak tahu saya ke rumahnya. Kalau kemarin itu waktu saya ke rumahnya kan ada anaknya. Iya. Tapi saya belum pernah ketemu langsung dengan di rumahnya. Kalau di sekolah sih sudah pernah. Artinya face to face dengan orang tuanya itu masih belum tanpa anak gitu Bu. Ini yang juga ingin saya lakukan. Nah mungkin kalau orang tuanya kan kadang orang tua merasa sudah angkat tangan begitu Bu ya. Saya sudah angkat tangan Pak gitu. Nah, mungkin ada orang yang betul-betul disegani di keluarga itu siapa oleh anak itu gitu loh Bu. Mungkin bisa tokoh masyarakat atau mungkin masih ada ikatan darah dengan si anak ini siapa. Ini yang masih mau saya cari sih sebenarnya gitu loh Bu Ika. Oke. Pusing Itu saya Bu sebetulnya anak satu ini Bu. coba dulu Pak, itu tadi usul yang bagus kok Pak, menurut saya itu ya pendekatan melalui orang tua dulu, face to face dengan orang tuanya tanpa anak. Jadi, kesannya kita itu, menyelami sama orang tua, jadi kalau ada anak mungkin seperti tadi, akhirnya anak itu merasa takut atau gimana ya, terus nggak bisa Iya, iya. jawab keinginannya orang tua. Tetapi kalau seperti yang niatnya Pak Halil untuk ketemu orang tua kan sama-sama dewasa ya, sama-sama dewasa mungkin sama-sama nantinya akan menemukan titik temu di sana. Seperti yang Pak Halil sampaikan tadi, mungkin ada anak orang tuanya tahu siapa yang mungkin bisa menyentuh hati anak ini dari Iya, baik dari iya. jadi dicoba dulu Pak, nggak apa-apa, yang penting, tidak putus asa kitanya. Nggak Kita pede saya Bu Ika, takut pas dapet nggak pede saya dah. iya, Soalnya karena kemarin itu orang tuanya agak keras juga masalahnya sih itu, tapi itu yang ingin saya lakukan memang gitu loh Bu Ika. Cuman ya iya, terima kasih, menjadi nggak apa-apa menjadi Pak Halil. penguatan saya menjadi termotivasi Bu Ika bilang begitu itu. Bismillah, pasti bisa Pak Halil. Asalkan niatnya Pak Halil baik, insya Allah nanti hasilnya akan baik gitu loh. Kalau kita masih di angan-angan kita takut untuk mencoba, itu nggak akan jalan gitu. Bismillah aja, insya Allah Pak Halil kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya nanti baik. Ini kan Bu Ika ya, apa, misi kemanusiaan. Iya betul. Misi kemanusiaan ya Bu ya, menyelamatkan Jadinya anak. nggak usah takut lah intinya. Dicoba Iya dulu. sih Bu memang, harus memang ya, iya iya. Ya terima kasih Bu Ika. Jadi saya sudah semakin yakin bahwa apa ya ini sudah menjadi tanggung jawab dan amanah yang saya lakukan itu Bu Ika ya demi menyelamatkan anak ini sehingga anak ini tetap bisa bersekolah gitu loh Bu sesuai dengan apa yang dikhawatirkan orang tuanya gitu Bu Ika. Kalau sampai pindah sekolah artinya kan saya pikir itu merupakan suatu solusi pada awalnya, tapi setelah orang tuanya bilang begitu saya menjadi sadar jangan-jangan kalau dia pindah tambah parah karena mungkin dia cari sekolah yang nyaman buat dia tapi tidak nyaman buat dia tapi tidak nyaman buat masa depannya gitu loh Bu Ika. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tuanya. Makasih Bu Ika. Ya. Jadi Iya. itu ya saya akan lakukan itu mungkin dalam waktu dekat karena dia harus tetap sekolah setiap harinya gitu Bu Ika. Melakukan pendampingan, melakukan pendekatan ke anak ini mungkin melalui dengan temannya, ke orang tuanya, dengan tokoh masyarakat yang ada di situ. Mungkin ada saudara yang bisa yang bisa katakanlah bukan ditakuti oleh anak ini tapi disegani lah gitu Bu Ika. Makasih pencerahannya Bu Ika.
Heeh. Ya gimana Pak Halil, ini kalau boleh tanya nih, gimana nih tindak lanjut dari sesi kita nih, dari percakapan kita nih hari ini, apa yang Pak Halil dapatkan lah intinya? Ya, pertama Bu Ika ya, dari hubungan ini saya kan merasa gini loh Bu Ika. Eh, Kalau di sekolah saya memang banyak orang gitu Bu Ika. Tapi kan kadang orang tuh kan punya permasalahan yang sama gitu loh Bu. Mhm. Ya, tapi kalau dengan Bu Ika, saya merasakan saya butuh orang yang netral gitu loh Bu. Jadi kalau umpamanya saya salah, saya sebenarnya pengen dikatakan salah gitu loh Bu. Salahin saya Iya kalau iya. memang apa yang saya lakukan ini salah gitu. Tapi ternyata Mhm. alhamdulillah Bu Ika tidak menyalahkan. Artinya saya memang betul cuman butuh penguatan. Artinya sandaran pemikiran yang saya butuhkan gitu loh Bu. Alhamdulillah Mhm. dari apa yang disampaikan oleh Bu Ika, saya merasa memiliki satu sandaran pemikiran gitu loh Bu. Oh iya ya, saya tidak boleh ragu untuk bisa melakukan ini gitu loh Bu. Oh iya ya, ini sudah menjadi tugas saya. Oh iya ya, saya kan Mhm. digaji untuk Betul. membimbing anak-anak ini memang gitu loh Bu Ika. Saya semakin Iya mempunyai betul. pikiran begitu Bu. Jadi dengan bukan risiko yang negatif, tapi dengan segala risiko yang saya hadapi, ya itulah harus yang saya lakukan memang gitu loh Bu Ika. Jadi itu saya berterima kasih sekali sudah dikuatkan perasaan saya yang dikuatkan, pemikiran saya yang dikuatkan untuk selalu maju gitu loh Bu. Ya, terima kasih juga Pak Halil sudah mempercaya saya untuk bisa, apa ya, memberikan jalan lah, membantu Pak Halil untuk bisa menemukan jalan keluar yang dihadapi Pak Halil. Semoga apa yang saya lakukan ke Pak Halil merasa tidak tersakiti juga, tidak tersinggung juga ya Pak Halil. Semoga kita bisa tetap menjalin pertemanan yang baik, gimana ya, pokoknya intinya semua guru itu pasti punya permasalahan di muridnya, yang penting bagaimana kita, seperti yang Pak Halil sampaikan tadi ya, bahwasanya kita itu sudah diberi kepercayaan untuk mendidik anak-anak. Nah, jadi intinya apa ya, demi anak-anak juga, kita juga harus bisa belajar dan belajar gitu. Ini kan sebuah kejadian ini sebetulnya pembelajaran buat kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa menangani sebuah, ini masih satu murid, bagaimana kalau kalau itu pas terjadi di beberapa murid gitu. Jadi melalui satu murid ini kita sudah banyak belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang tindak lanjut ke depannya seperti apa, penanganannya seperti apa, terus ke diri kita juga kita harus bisa rasa tanggung jawab terhadap murid itu juga harus tumbuh. Kita sebagai guru bukan hanya menyuruh anak ya, "Kamu itu harus berani, harus melangkah seperti ini." Enggak kan? Jadi kita juga dari sini kita banyak belajar, "Oh, saya jadi guru harus harus berani juga, harus berani mengambil tindakan." Hasil akhir kita kita lihat belakang, jadi hasil akhir itu kan merupakan sebuah, nilai ya buat kita untuk bisa lebih baik ke depannya gitu. Jadi intinya kita sama-sama harus tetap belajar, intinya seperti itu. Kita jadi pembelajar sepanjang hayat Pak Halil. Dari Iya, anak kita banyak belajar juga gitu ya. iya, Heeh. iya Bu Ika, betul Bu Ika. Jadi saya sudah semakin kuat gitu loh Bu, untuk melangkah yang semula saya ragu karena saya khawatir takut salah dalam mengambil langkah gitu loh Bu ya. Karena jujur aja ketika saya tiba-tiba datang ke orang lain gitu Bu ya, takut si anak ini merasa dimata-matai gitu loh Bu. Iya. Terus datang ke tokoh masyarakat orang di sana takut malah, nah, awalnya itu saya berpikir takut malah dikirain menyebarkan kejelekan keluarganya gitu deh Bu. Jadi saya merasa seperti itu, tapi dengan apa yang saya sampaikan, saya menjadi plong gitu loh Bu. Saya menjadi semakin kuat gitu loh Bu Ika. Jadi terima kasih Bu Ika sudah mau menguatkan saya. Sehingga akhirnya mungkin ya ini harus segera saya lakukan gitu loh Bu Ika. Karena memang ini sudah ke rumahnya, saya sudah memvisit ke kepala Mhm. ke guru BK-nya saya sudah gitu loh Bu Ika. Kebetulan kan juga apa ya, karakternya juga Bu Ika. Ya alhamdulillah kita harus ini harus selalu apa ya memiliki kemauan yang kuat untuk membersamai anak-anak ini, bagaimana memberikan solusinya gitu nanti Bu Ika ke depannya agar anak ini bisa kembali ke sekolah menjadi sekolah yang normal lagi anak-anak ini gitu loh Bu Ika. Terima kasih Bu Ika, terima kasih banyak saya sudah dibantu dengan Bu Ika yang awalnya saya ragu menjadi tidak ragu lagi untuk melangkah. Intinya Mohon maaf Bu semangat Ika, terus, ini saya ngerepotin semangat. Bu Ika ini. Enggak kok, enggak. Saya malah senang, saya juga banyak belajar akhirnya ke Pak Halil bahwa kita sama-sama guru harus punya semangat untuk memperbaiki anak-anak gitu. Kita sebagai teladan juga kan.
Jadi saya juga sudah terima kasih karena Pak Halil memberikan kepercayaan kepada saya juga banyak belajar dari masalah-masalah Pak Halil. Ya, mudah-mudahan saya juga kuat nantinya kalau seandainya saya menemukan permasalahan seperti Pak Halil. Jadi saya sudah punya pandangan ini dari permasalahan yang dihadapi Pak Halil. Oke. Iya, Bu Ika. Makasih Bu Iya ya Ika Pak banyak. Halil. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Sama-sama. Ika. Sekali lagi Sampai mohon maaf Bu ketemu. Ika sudah Wah. bersedia. Terima kasih sudah bersedia. Iya, sama-sama. Sedikitnya sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Apalagi Bu Ika juga ikut membantu. Bagi saya Bu Ika bersedia mendengarkan aja saya sudah sedikit plong gitu loh Bu. Apalagi Bu Ika memberikan penguatan seperti ini saya semakin tambah yakin gitu loh Bu. Makasih banyak. Mohon maaf Bu Ika. Sama-sama Pak Mohon Halil. maaf Sampai sudah ketemu. mengganggu waktunya. Sehat Nggih, selalu Bu Ika. sama-sama. Semoga sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.